Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya David Hardiago SH MH, dan dalam segmen video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai penyertaan dari 2 poin sebelumnya, yang hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 2 poin selanjutnya. Selamat menyaksikan. Setelah dalam part sebelumnya saya menjelaskan mengenai plegen dan down plegen, maka dalam segmen video kali ini nantinya saya akan menjelaskan mengenai middle plegen dan with locking. Yang pertama mengenai middle plegen. Middle plegen atau turut serta melakukan, dalam sejarahnya memang ini banyak kritik atau masalah, di mana awalnya atau sejarahnya kata-kata middle plegen ini tidak langsung menjadi turut serta melakukan, melainkan sebelumnya adalah medewerken, yaitu turut membantu di dalam kejahatan. Namun kata-kata medewerken itu mengalami banyak kritik dan perdebatan karena dianggap tidak ada perbedaan di antara turut serta melakukan dan tugas pembantuan yang terdapat di dalam pasal 56 KUHP atau Middle Pleadstiss. Lalu atas saran seorang ahli bahasa, De Vries, menggantikan kata-kata medewerken yang banyak menimbulkan kontroversi itu menjadi kata-kata middle plegen yang digunakan saat ini. Keunikan lainnya dari kata-kata middle plegen di dalam kajian mengenai penyertaan yaitu kaitannya dengan sejarah pada saat itu. Seperti yang saya ungkapkan pada video sebelumnya, bahwa KUHP Indonesia berasal dari Belanda dan Belanda induknya adalah Prancis. Di Prancis kata-kata middle plegen ini tidak dikenal atau secara ekspresif verbis tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis. Tapi problemnya, di dalam putusan atau jurisprudensi Prancis itu banyak mengakui mengenai middle plegen. Sehingga hal inilah yang sampai sekarang banyak menimbulkan perdebatan atau permasalahan terkait dengan sebenarnya apa yang dimaksud dengan middle plegen atau turut serta melakukan tersebut. Secara garis besar, untuk mempersingkat waktu pembahasan, kata-kata middle plegen atau turut serta melakukan itu terbagi menjadi 2 kubu. Kubu yang pertama yaitu kubu dari Van Hammel, Jonkers dan Simons, yang mana mereka bertiga menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan middle plegen atau turut serta melakukan adalah perbuatan atau tindakan di mana semua peserta yang ada di dalam turut serta melakukan itu memenuhi keseluruhan rumusan-rumusan delik atau memenuhi keseluruhan unsur-unsur dalam suatu rumusan delik. Artinya, untuk dapat dikatakan orang turut serta melakukan, antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya itu harus sama-sama memenuhi rumusan delik. Tapi ini pun banyak melahirkan kritik, termasuk dari saya pribadi. Mengapa demikian? Karena ketika pendapat itu yang digunakan, hal ini akan rumit atau bahkan banyak menimbulkan problematika hukum. Contoh ilustrasi kasus dalam video yang sebelumnya, ini juga ilustrasi kasus sama. A, B, dan C itu ingin melakukan perampokan dalam suatu bank, di mana ketika melakukan perampokan atau pencurian dengan kekerasan tersebut, C itu hanya menunggu di mobil. A dan B yang turun untuk melakukan perampokan sampai kembali lagi ke mobil. Jika menggunakan pendapat yang pertama atau aliran di kubu pertama ini, maka yang dapat dipidana hanyalah A dan B, karena A dan B lah yang memenuhi seluruh rumusan delik, sedangkan kepada C tidak dapat dipidana. Nah, hal inilah yang menjadi problem ketika kita menggunakan aliran dalam turut serta melakukan di kubu yang pertama. Dan saya lebih prefer kepada kubu yang kedua, yaitu kubu dari Simons, Van Bemmelen, Van Hattum, Noyon, Lenkmeyer, dan EDOS, di mana di dalam kubu yang kedua menyatakan bahwa turut serta melakukan itu tidak mesti semua peserta yang terdapat di dalam perbuatan itu memenuhi rumusan delik, melainkan mereka pun yang tidak memenuhi rumusan delik tetapi berusaha untuk mewujudkan delik tersebut atau berusaha untuk menimbulkan kenyataan yang terjadi dan melanggar ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Peraturan Hukum Pidana tetap dapat dipidana. Yang jika kita hubungkan dengan ilustrasi kasus yang saya berikan sebelumnya, maka kendati pun C tidak memenuhi rumusan delik, tetapi dia juga masuk untuk mewujudkan delik tersebut, dia tetap dapat dipidana, sehingga tidak menimbulkan problem sebagaimana yang terdapat pada kubu pertama. Selain itu,
di dalam aliran yang kedua ini, paling tidak dia akan menghasilkan 3 perhitungan utama mengenai pelaku. Yang pertama yaitu ketika di dalam penyertaan hanya satu orang yang memenuhi rumusan delik sedangkan yang lainnya tidak, tetap dapat dipidana kepada seluruhnya. Yang kedua, ketika tidak ada sama sekali dari mereka yang memenuhi unsur-unsur dalam suatu rumusan delik, tetapi mereka semua berusaha untuk mewujudkan delik dan delik terwujud, dapat dipidana. Dan yang ketiga, ketika semuanya memenuhi rumusan delik. Dengan ketentuan yang tersebut, maka Middelplegen dapat disimpulkan, menurut saya pribadi dengan mengutip beberapa pendapat para pakar, adalah perbuatan turut serta melakukan yang mana antara satu peserta dengan peserta yang lainnya itu saling mengikatkan diri pada suatu perjanjian untuk mewujudkan delik, dan tidak diartikan bahwa semuanya harus memenuhi rumusan delik. Kajian yang penting juga untuk disampaikan kaitannya dengan Middelplegen adalah jenis kesengajaan yang terdapat di dalamnya. Mengapa hal ini menjadi penting untuk disampaikan? Karena hal ini akan berkaitan dengan fungsi jaksa di dalam pengadilan untuk membuktikan 2 jenis kesengajaan tersebut. Kesengajaan yang pertama adalah kesengajaan untuk melakukan rencana dan mengikatkan diri pada rencana untuk mewujudkan delik, atau yang umumnya disebut dengan meeting of mind. Kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan untuk mewujudkan delik yang direncanakan tersebut secara nyata. Sehingga ketika penuntut umum menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 kaitannya dengan Middelplegen, 2 jenis kesengajaan tersebut menjadi wajib untuk dibuktikan di pengadilan. Poin keempat atau poin terakhir dalam kajian mengenai penyertaan kaitannya dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang terkait dengan with locking atau menganjurkan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan. Sedangkan orang yang menggerakkan atau menganjurkan orang lain untuk melakukan itu disebut sebagai with locker. Sama seperti di dalam Don Plegen video sebelumnya yang saya jelaskan, bahwa di dalam with locking itu juga dibutuhkan 2 orang yang menjadi pelaku, atau lebih daripada 2 orang, tapi minimal 2 orang yang menjadi pelaku untuk mewujudkan suatu tindak pidana tertentu. Di mana jika di dalam Don Plegen pelaku utama disebut sebagai manus domina dan pelaku yang disuruh melakukan itu disebut sebagai manus ministra, sedangkan di dalam with locking tidak demikian. Di dalam with locking, orang yang menganjurkan atau menggerakkan itu disebut sebagai aktor intelektualis, sementara orang yang digerakkan itu disebut sebagai aktor materialis. Ada beberapa poin penting yang perlu kiranya untuk dijelaskan terkait dengan menganjurkan atau menggerakkan orang lain atau with locking ini, yaitu yang pertama mengenai kapan atau apa syarat suatu perbuatan dapat dimasukkan sebagai kriteria penyertaan with locking itu sendiri. Paling tidak ada 5 syarat utama untuk menentukan suatu perbuatan itu sebagai with locking, yaitu yang pertama, yang dijadikan alat untuk melakukan perbuatan itu adalah orang. Yang kedua, orang yang dianjurkan atau orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana itu memang betul-betul menghendaki perbuatan itu juga untuk terlaksana. Sehingga di sini ada hubungan kausalitas antara orang yang digerakkan dengan orang yang menggerakkan. Dan ini umumnya disebut sebagai ajaran kausalitas psikis. Yang ketiga, orang yang dianjurkan atau orang yang digerakkan itu memang betul-betul mewujudkan perbuatan tersebut secara nyata. Atau dapat diartikan bahwa itikat buruk saja itu tidak cukup untuk menyebut suatu perbuatan sebagai with locking, melainkan harus diwujudkan secara nyata. Yang keempat, yaitu yang terkait dengan sarana di dalam with locking, di mana sarana dalam with locking itu dia bersifat limitatif atau dibatasi, yaitu dengan metode atau sarana yang terdapat di dalam pasal 55 ayat 2 KUHP, yaitu yang terdapat di dalam pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP, di mana sarana tersebut paling tidak terbagi atas 5 hal utama, yaitu sarana dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu. Yang kedua, sarana dengan menggunakan atau menyalahgunakan martabat dan jabatan. Yang ketiga itu dengan kekerasan. Yang keempat dengan ancaman atau penyesatan. Dan yang kelima atau yang terakhir itu dengan memberikan kesempatan, bantuan atau informasi. Itu adalah 5 syarat limitatif. Dan syarat terakhir dari penentuan suatu perbuatan untuk diartikan sebagai with locking adalah
mereka yang berperan sebagai aktor materialis itu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Itulah 5 poin penting yang harus diketahui untuk menentukan kapan suatu perbuatan itu masuk di dalam ajaran whitelocking atau menganjurkan dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Sebagai penutup, mungkin saya ingin jelaskan sedikit karena pasti muncul pertanyaan, lalu apa bedanya antara downplaykan, menyuruh melakukan, dengan whitelocking atau menganjurkan melakukan. Maka paling tidak ada 3 poin utama perbedaan di antara kedua ajaran tersebut. Yang pertama, di dalam downplaykan, pelakunya itu atau material dadernya itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sementara di dalam whitelocking, aktor materialis itu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, di dalam whitelocking, dia memiliki sarana yang bersifat limitatif yang terbatas pada 5 hal yang saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan di dalam downplaykan, dia tidak terbatas sarananya, bisa dengan sarana apapun. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu yang terkait dengan kemampuan. Jika di dalam whitelocking, orang yang menjadi penganjur atau yang menggerakkan itu tidak akan mampu untuk menyelesaikan delik itu sendiri. Sedangkan di dalam downplaykan, sejatinya orang yang menyuruh lakukan itu bisa menyelesaikan delik itu sendiri. Sehingga dalam segmen ini, itulah 4 hal utama yang akan dijelaskan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan penyertaan kaitannya dengan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itulah yang mungkin dapat saya jelaskan kaitannya dengan penyertaan atau delenaming ketika dihubungkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Om Santi Santi Om, dan semoga bermanfaat.